الحمد لله المالك الديار وسر الأسرار واتباع الأخيار على ممر الزمان نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين الموجود بلا مكان ولا جهة وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فيا أيها الناس أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah, segala puji dan syukur mari kita senantiasa sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang baik dan mulia ini kita masih diberikan nikmat yang sangat luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat sehat wal afiyah, sehingga kita dapat melaksanakan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat ma'assalam kita sampaikan kepada beliau, baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta orang-orang yang istiqomah dalam melaksanakan ajarannya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, jamaah rahimakumullah. Pada kesempatan yang baik dan mulia ini telah menjadi umum dan maklum kepada kita bahwasannya manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dikumpulkan dalam satu tempat dalam rangka melaksanakan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini membuktikan bahwasannya umat manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala akan mendatangi, akan berangkat menjalankan senantiasa ada'u awamirillah wajtinabin nawahi, melaksanakan segala apa yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, qiyaman wa qu'udan, baik secara berkelompok ataupun secara sendirian, senantiasa melaksanakan perintah yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, serta senantiasa kita menjaga apa yang sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita melakukan perbuatan yang sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita tidak mendapatkan pahala namun mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam salah satu ayatnya yang merupakan surah Yunus ayat 56. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bahwasannya Allah Subhanahu wa taala menciptakan
atau tidak menciptakan jin dan manusia kecuali melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Surah Yunus ayat 56 ini mengandung dua pengertian. Yang pertama, bahwasannya Allah menciptakan manusia bukan tidak ada tujuan. Tujuan yang pertama adalah sebagai hamba Allah, Abdullah, orang-orang yang senantiasa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa Abdullah? Ma huwa ja'ar rajul bi imanillahi ta'ala. Orang-orang yang senantiasa selalu berikrar dalam hatinya, melakukan tindak dengan perbuatannya, berucap dengan kebenarannya, senantiasa menambah dan ditambah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah salatu hamd, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, manusia diutus di alam muka bumi ini sebagai pemimpin, baik pemimpin yang bersifat keluarga, baik pemimpin yang bersifat umum, baik pemimpin yang bersifat sosial masyarakat dan semacamnya. Tapi ingat, apapun yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Di mana di hari itu kita senantiasa lisan kita yang pandai berbicara, tangan kita yang pandai menunjuk dan memerintah, kaki kita yang pandai melangkah dan semacamnya. Ini tidak berfungsi, hanya menjadi saksi perbuatan manusia ketika manusia berada di alam dunia ini. Maka tujuan manusia dua ini sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa taala harus disertai dengan ilmu dan akidah yang benar, disertai dengan amal dan ibadah yang benar. Betapa banyak orang yang ibadah namun tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang yang berilmu namun tidak bermanfaat bagi orang lain. Ini kenapa? Karena manusia hanya menerima apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak mempelajari, tidak lebih-lebih mengamalkan, tidak lebih-lebih menanyakan inilah kebenaran atau tidak, atau hanya ikut-ikutan orang tua saja, ikut-ikutan yang banyak saja, ikut-ikutan yang besar saja, tidak peduli ini salah ataupun benar, kita ikuti. Inilah keadaan kita pada zaman ini. Maka Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sayati min zamanina, akan datang suatu masa setelah nanti aku diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kanal Islam, Islam akan ada dan berdiri tegak, illal jism, hanya tinggal sebuah nama, hanya tinggal sebuah tulisan, hanya tinggal sebuah kenangan dan semacamnya, hanya tinggal sebuah KTP dan semacamnya, membuktikan bahwasannya generasi-generasi umat Islam tidak mau berpikir lebih jauh, hanya menerima ketentuan-ketentuan yang belum tentu benar adanya. Wa kana al-Qur'an illa ar-rasm, adanya Al-Quran ini hanyalah tinggal sebuah hiasan dan pajangan belaka, tinggal sebuah kitab suci yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diamalkan, tidak dikerjakan, tidak dibaca dan semacamnya. Kenapa? Karena manusia terpengaruh dengan hal-hal yang memang bersifat dunia, hal-hal yang bersifat larangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika diingatkan seperti ini oleh orang yang berilmu, oleh orang yang alim ulama, oleh para habaib dan semacam, mengatakan hanyalah sebagai cerita belaka, tidak ada.
Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ada dua yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba. Yang pertama, derajat dan pangkat yang tinggi. Kemudian yang kedua adalah pahala dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai fungsi yang kedua, sebagai pemimpin, sebagai orang yang berani mengatakan qulil haqq walau kana murran, mengatakan yang benar, mengatakan yang hak, mengatakan yang memang berdasarkan kepada Al-Quran dan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini benar, namun tidak mengalahkan kebenaran yang sudah dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berani tampil, berani mengakui dirinya sebagai umat Islam, berani menjadikan dirinya pemimpin dalam rumah tangga dan semacamnya, yang nantinya akan dibawa sebuah rombongan yang menuju kepada apa yang sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan berada di tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Asalkan yang pertama adanya iman kepada Allah Subhanahu wa taala, adanya tingkatan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian adanya keadilan dalam melaksanakan kepemimpinan, baik secara moral maupun secara materi. Karena senantiasa nantinya apa yang kita lakukan di alam dunia ini akan ada masanya, akan ada jabatannya, akan ada waktunya. Tidak mungkin selamanya kita akan dipilih dan memilih ataupun terpilih. Namun ada masa-masa kita akan menjadikan orang lain pemimpin kita. Maka siapkan dari saat ini generasi-generasi umat manusia, terutama anak-anak kita, agar senantiasa dapat menjadikan hidup dan dirinya beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Abdullah, dan bercita-cita sebagai orang yang akan memimpin negara dan bangsa ini, sehingga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala manusia yang baik. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inna ahsanal kalami abyanan nizam. Kalam Allah Ta'ala biqaulihi yahtadil muhtadun. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u wa ansitu la'allakum turhamun. Barakallahu li wa lakum minal Qur'anil azim wa nafa'ani minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, إرغاما لمن جهد به وكفر وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الإنس والبشر اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ بنفسه وثنى بملائكة قدسه وقال تعالى ولم يزل قائلا أليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد
اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين الذين كانوا به يعدلون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى ستتهم الكرام وعن سائر المسلمين أمة يا رب العالمين أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا غاعب العتية. اللهم دفع عنا الغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة وعن سائر المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربنا الصغار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله